Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, di hari ini kita mau datang lagi beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, duduk yang rapi, fokus kepada puji-pujian dan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sangat luar biasa memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam ibadah-Mu. Kami percaya dalam puji-pujian Engkau memberkati kami, bahkan cerita firman Tuhan akan memberkati kami juga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang bisa berdiri boleh berdiri, kita mau bernyanyi, bersorak-sorak, bertepuk tangan dengan semangat. Oke? Siap untuk memuji Tuhan ya? Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan. Bertepuk tangan sama-sama. Gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena kasih-Nya sangat besar buat kita, buat Om dan buat kalian semua. Kita tetap terus memuji Tuhan karena kasih-Nya seperti sungai yang tetap terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai
seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Dimanapun, kapanpun, kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, sekali lagi kita mau memuji Tuhan, katakan sama-sama, aku diberkati. Papa mama diberkati, adik-adik dan kakak-kakak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Kita semua menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Adik-adik boleh silakan duduk. Boleh duduk yang rapi, sikapnya yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu untuk meresponi firman Tuhan. Duduk yang rapi, kita mau nyanyikan pujian ini. Sambil dengan sikap doa, kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh sebagai ucapan doa kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita katakan sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami semua, kami yang mendengarkan, Tante yang akan memberikan cerita firman Tuhan. Engkau berkati supaya apa yang kami dengarkan akan menjadi pegangan hidup kami, pedoman hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah yang Kak Eli kasihi. Tadi sudah doa firman Tuhan kan? Nah, bagaimana nih selama di rumah aja? Apakah adik-adik merasa bosan? Apakah adik-adik masih tetap semangat dalam belajar di sekolah walaupun sekolah online? Atau juga masih tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online GTI Bukit Zaitun? Tetap semangat ya meskipun kita masih di rumah aja, belum bisa kemana-mana. Nah, minggu ini merupakan awal dari bulan Agustus. Nah, kita sudah masuki bulan Agustus adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Minggu ini Kak Eli akan cerita tentang temanya yaitu Aku Mau Berbagi. Nah, namun sebelum kita cerita kembali, Kak Eli ingin melemparkan satu pertanyaan dengan kalian. Pertanyaannya adalah, apa itu berbagi? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu berbagi. Berbagi itu adalah menerima atau memberikan sesuatu dalam bentuk, bisa bentuk barang, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk makanan, atau juga bisa dalam bentuk waktu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita harus berbagi Kak Eli? Karena kita adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi yang paling penting adalah karena kita ingin
memuliakan nama Tuhan. Makanya kita harus berbagi. Lalu pertanyaannya lagi, kepada siapa kita harus berbagi? Kepada semua orang, terlebih saudara seiman kita. Itu di dalam Alkitab ada loh, dikatakan kita berbagi kepada semua orang, terlebih kepada saudara seiman. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana kita harus berbagi? Nah, caranya bisa kalau anak-anak yang di rumah, adik-adik yang di rumah, contohnya mengambil waktunya membantu mama dan papanya pekerjaan di rumah, cuci piring atau menyapu atau mengepel lantai. Atau bisa juga mengambil waktu mengajari adik yang kecil dalam belajar. Mungkin adiknya kesusahan. Nah, kita itu namanya sudah berbagi. Nah, begitu caranya, cara kita berbagi. Atau nanti kalau kita sudah dewasa, kita bisa berbagi uang kita dengan orang lain atau makanan kita. Ya, demikian ya adik-adik ya. Nah, kita akan masuk ke dalam tujuan. Apa sih 2 tujuan yang akan Kak Eli bagikan untuk kita semua tentang aku mau berbagi? Yang pertama adalah tujuannya supaya kita mengetahui bahwa dengan berbagi merupakan karakter Allah sendiri. Supaya kita mencontohkan karakter Allah sendiri. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu berbagi hidupnya. Pada waktu dia masih hidup di muka bumi, Tuhan Yesus membagi waktunya dengan mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Lalu yang paling terbaik adalah ketika Tuhan Yesus berbagi hidupnya, yaitu dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang tadinya kita berdosa sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita, yaitu dia berbagi akan hidupnya. Lalu yang kedua adalah kita bisa dapat contoh-contoh dari Alkitab, yaitu ketika kita mau berbagi, kita tidak akan merasa kekurangan. Bahkan kita akan berkecukupan adik-adik. Contohnya banyak loh di Alkitab. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu bisa kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Nanti adik-adik bisa lihat di rumah ya, dan para orang tua bisa membacakannya untuk anak-anak kita di rumah. Matius 14, di situ dikatakan ada kisah 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik di situ berbagi. Coba adik-adik pikir, 5 roti, 2 ikan, apa cukup? Enggak cukup adik-adik untuk semua orang. Tuhan Yesus tidak ingin semua orang yang mengikuti dia menjadi mati kelaparan di tengah jalan. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap berkat, lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di situ juga namanya mukjizat. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan mukjizatnya ya. Bahkan sisa adik-adik. Nah, tadi kan Kak Eli katakan kalau kita berbagi, kita tidak akan kekurangan, bahkan kita akan berkecukupan. Contohnya ini 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul, bisa dibawa pulang lagi sama orang banyak kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kisah di dalam 1 Raja-Raja 17. Nanti adik-adik juga bisa lihat sendiri ya di rumah masing-masing, minta orang tuanya untuk membacakannya. Tentang seorang janda yang ada di Sarfat. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan Tuhan mengatakan bahwa ada seorang janda di sana yang akan memberikan dia makanan. Tetapi tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Nah, coba lihat di ayat yang ke-12. Kak Eli akan bacakan ya. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan,
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah adik-adik, kasihan ya, dari kisah ini kita bisa lihat ketika Elia mengatakan, berikan aku air, janda itu memberikannya adik-adik. Lalu Elia mengatakan lagi, berikan aku roti itu. Tahu nggak adik-adik perempuan itu katakan apa? Dia tidak memiliki banyak roti untuk bisa dibagi kepada Elia. Hanya cukup kepada dia dan anaknya. Bahkan setelah anaknya dan dia makan, mereka akan mati. Tetapi perempuan ini yakin adik-adik. Dia memberikannya kepada Elia. Karena Elia katakan, jangan takut. Tuhan akan memberikan kembali. Bahkan Tuhan akan mencukupkannya. Betul adik-adik, ketika perempuan ini mau berbagi dengan Elia, dia bagi makanan yang seharusnya untuk dia dan anaknya kepada Nabi Elia. Wah, sesuatu terjadi. Perempuan ini bisa makan sekenyang-kenyangnya, bahkan berkecukupan lebih ya adik-adik. Nah itu contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga, ketika kita berbagi kita tidak akan kekurangan atau kita akan berkecukupan. Bisa juga berbagi itu dalam bentuk waktu. Contohnya ada di dalam Lukas pasal yang ke-10. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ya. Lukas pasal yang ke-10. Di situ dikatakan orang Samaria yang baik hati. Kenapa dia dikatakan berbagi? Karena dia mengambil waktunya untuk bisa merawat seseorang yang sedang tergeletak lemah. Dia membantunya. Sebenarnya bisa aja kan orang Samaria ini pergi aja ketika melihat ada orang tergeletak di tengah jalan. Dia pergi aja, mungkin dia buru-buru mau pergi kemana. Mungkin dia mau pergi ibadah kali. Atau dia mau pergi ke mall jalan-jalan. Atau dia mau cepat-cepat melakukan sesuatu. Tapi tidak adik-adik. Dalam kisah ini kita belajar, kita mau berbagi waktu kita kepada orang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia merawat, dia membasuh orang yang terluka ini, lalu dia memberikan dia kepada penginapan, bahkan membayar biaya penginapannya. Nah, di sini kita belajar bahwa berbagi itu bisa dalam banyak bentuk. Bisa waktu, bisa berupa uang, bisa tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik, dari kisah-kisah ini kita belajar dari tema kita minggu ini, aku mau berbagi. Jadi tujuan yang pertama adalah supaya kita memiliki karakter yang telah Allah berikan. Yaitu Allah memberikan hidupnya. Kita juga harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Berbagi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya ketika sekolah minggu, kita ikuti sekolah minggu online. Ketika waktu belajar, kita belajar. Kita memberikan waktu kita dalam pelajaran dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua, tujuannya kita mau berbagi adalah kalau kita berbagi, kita tidak akan berkekurangan, bahkan kita akan berkecukupan. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, para orang tua, mari kita semua sama-sama menjadi anak-anak yang mau berbagi kepada semua orang, bahkan kepada saudara seiman kita sendiri. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini mengajari kami untuk kami menjadi anak-anak yang mau berbagi ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berbagi, kami akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami juga mau berbagi, kami juga tahu Tuhan bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan berkekurangan, bahkan akan berkecukupan, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti sekolah minggu online, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan,
Berkati usaha, kami percaya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.